Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Ivan, kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan peta konsep tentang integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Peta konsep tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut. Integrasi dan reintegrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan meliputi 4 bagian, yaitu 1. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial. 2. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. 3. Pemulihan atau recovery. Rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. Dan 4. Reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan masyarakat. Marilah kita kupas keempat bagian itu satu persatu, dan saya akan dibantu oleh teman saya, Envidia Damayanti. Konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial, meliputi 1. Pengertian integrasi dan disintegrasi sosial. 2. Tahapan integrasi. 3. Bentuk-bentuk integrasi. 4. Faktor pendorong integrasi. 5. Faktor yang memengaruhi kecepatan integrasi sosial. 6. Disorganisasi sosial, disintegrasi, dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pengertian integrasi dan disintegrasi. Integrasi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berarti bahwa menyeluruh atau keseluruhan, pembauran, atau kesempurnaan, sedangkan sosial berarti orang banyak atau kebersamaan. Dengan demikian, integrasi sosial adalah proses penyatuan dua belah pihak yang berbeda. Para ahli sosiolog sering mengemukakan bahwa integrasi sosial diartikan dengan integrasi kebudayaan atau adanya pembauran dua atau lebih kebudayaan yang berbeda atau bertentangan agar dapat dibentuk menjadi sebuah sistem kebudayaan yang selaras. Melalui difusi atau penyebaran di mana unsur kebudayaan baru diserap ke dalam suatu kebudayaan yang berada dalam keadaan konflik dengan unsur kebudayaan tradisional tertentu. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat berupa kedudukan sosial, ras, agama, bahasa, dan kebiasaan. Adapun reintegrasi sosial merupakan proses bersatunya kembali kelompok-kelompok yang pernah terlibat dalam konflik sosial. 2. Tahapan integrasi. Tercapainya integrasi sosial tentunya akan melewati beberapa tahapan. Tahapan integrasi meliputi akomodasi, kerjasama, koordinasi, asimilasi, dan akulturasi. A. Akomodasi, yaitu adanya proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi. B. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. C. Koordinasi. Jika kerjasama tercapai maka akan melahirkan hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan dengan care mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan bersama. Koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai suatu integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. D. Asimilasi dan akulturasi. Selanjutnya proses terakhir akan melahirkan asimilasi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. 3. Bentuk-bentuk integrasi. Bentuk-bentuk integrasi dapat kita lihat dari teori integrasi yang dikemukakan oleh Himmel Durkheim, yaitu sebagai berikut. A. Integrasi tinggi. Dalam kelompok yang memiliki tingkat integrasi tinggi, anggota-anggota kelompok lebih kompak dan solider atau memperlihatkan perasaan sebagai anggota kelompok yang tinggi. B. Integrasi rendah. Dalam kelompok yang memiliki tingkat integrasi rendah, anggota-anggota kelompok cenderung individualistis yang mengurangi perasaan kelompok. 4. Faktor pendorong integrasi. Bahwa integrasi mencakup sikap, motivasi, perasaan, dan pikiran dari banyak orang, untuk mencapainya pun merupakan usaha dari kedua pihak yang memerlukan waktu, dan dalam masyarakat modern tidak bersifat tuntas atau menyeluruh. Biasanya dalam masyarakat modern, orang yang berinteraksi mengembangkan siasat-siasat dengan maksud untuk mengenalkan kepada pihak lain terkait pemikirannya. Pada umumnya, hasilnya menjadi apa yang disebut dengan negotiated order, artinya suatu keadaan yang memberi kemungkinan untuk bergaul dengan baik dan bekerja, workable relation, di mana semua pihak mencapai kompromi. Karena itu, untuk mendorong terjadinya integrasi tidak hanya diperlukan konsensus, tetapi juga diperlukan kesediaan semua pihak untuk menerima yang lain seadanya dan bersama-sama menciptakan workable relation untuk menegakkan hidup bermasyarakat. 5. Faktor yang memengaruhi kecepatan integrasi sosial. Integrasi dapat berjalan dengan baik jika faktor pendukung yang lain dapat terjadi dengan baik. Hal itu tergantung pada faktor-faktor berikut. A. Homogenitas kelompok. Homogenitas suatu kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah akan mempermudah terjadinya integrasi sosial. B.
Besar kecilnya kelompok hal ini terkait juga dengan tingkat kemajemukan anggotanya. Semakin kecil kelompok, maka kemajemukan akan rendah dan begitu juga sebaliknya. Kondisi kelompok yang kecil akan mempermudah proses integrasi sosial. C. Mobilitas geografis perpindahan tempat tinggal dari suatu tempat tinggal ke tempat tinggal lain merupakan mobilitas secara fisik, geografis. Semakin sering anggota kelompok berpindah dari suatu tempat ke tempat lain akan semakin sulit pula menciptakan integrasi sosial. Hal tersebut dapat diatasi jika setiap orang mampu dengan cepat melakukan penyesuaian diri terhadap keadaan sosial budaya di lingkungan yang baru. D. Efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi yang berlangsung, semakin cepat integrasi terwujud. Efektivitas komunikasi berhubungan dengan keakuratan kita dalam persepsi suatu pesan yang muncul. 6. Disorganisasi sosial, disintegrasi, kehidupan dalam sebuah kota merupakan suatu kehidupan yang tersusun dari organisasi tersendiri. Misalnya ada kegiatan membersihkan kota pada waktu-waktu tertentu, ada jalan raya untuk keperluan transportasi, ada restoran, tempat rekreasi, sekolah, rumah penduduk dan seterusnya. Apabila salah satu bagian kota tadi tidak berfungsi, timbullah ketidakserasian. Misalnya saja ada jalan yang ditutup karena rusak berat, lantas akan timbul kemacetan. Maka dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional, sedangkan disorganisasi adalah suatu keadaan ketika tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Oleh sebab itu, dalam sebuah masyarakat, agar dapat berfungsi sebagai organisasi, harus ada keserasian antar bagian-bagiannya. B. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial, meliputi 1. Alternatif penyelesaian masalah untuk menciptakan perdamaian. 2. Upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian dan integrasi sosial di masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut. B. Perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial. 1. Alternatif penyelesaian masalah untuk Indonesia merupakan negara yang dikenal kaya akan keberagaman, mulai dari keberagaman budaya, etnik, dan keberagaman lainnya yang menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang majemuk. Keberagaman jika dipandang dari sisi positif akan melahirkan suatu keadaan yang harmonis atau bangsa Indonesia menjadi terintegrasi. Akan tetapi, dari keberagaman jugalah akan muncul berbagai persoalan yang timbul akibat keberagaman budaya bangsa Indonesia yang plural dan majemuk ini memerlukan sebuah model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga konflik sosial yang selama ini berkembang dapat diminimalkan. Masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen pola hubungan sosial antar individunya di dalam masyarakat harus mampu mengembangkan sifat toleransi dan menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan menerima setiap perbedaan-perbedaan yang melekat pada keberagaman budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep yang mampu mewujudkan situasi dan kondisi sosial yang penuh kerukunan dan perdamaian meskipun terdapat kompleksitas perbedaan. Kedua, upaya pemerintah dalam menciptakan perdamaian dan integrasi sosial di masyarakat. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan mempertahankan integrasi di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Melakukan perpindahan penduduk secara terprogram melalui transmigrasi, khususnya dari Jawa, Bali dan Madura ke berbagai pulau di Indonesia yang dipandang masih jarang penduduknya dan memiliki potensi ekonomi yang besar. B. Membuka daerah-daerah yang terisolir melalui pembangunan sarana transportasi dan komunikasi di darat, laut, dan udara. C. Menerapkan otonomi daerah. D. Pemerataan pendidikan merupakan langkah yang strategis, sebab melalui pendidikan akan ditanamkan sikap-sikap positif seperti toleransi, kerjasama, demokrasi dan nilai-nilai agama. E. Pemerataan pembangunan diantaranya dengan membangun zona ekonomi. F. Mendirikan sarana masyarakat sampai ke pelosok. C. Pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial, meliputi 1. Pemulihan konflik. 2. Penghentian konflik sosial di masyarakat, dapat dijelaskan sebagai berikut. B. Pemulihan, recovery, rehabilitasi, reintegrasi, dan transformasi sosial. 1. Pemulihan konflik. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pasca konflik dan daerah terkena dampak konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi A. Pemulihan psikologis korban konflik dan pelindungan kelompok rentan. B. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban. C. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan daerah perdamaian. D. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat. E. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat. F. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan. G. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus. H. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan. I. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak, dan J. Memfasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik. 2. Penghentian konflik sosial di masyarakat. Penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara lebih dini dengan mengidentifikasi pola-pola kontak dan komunikasi sosial yang dapat memprediksi bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif dari dua orang individu atau kelompok.
Penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi dan mempelajari lebih seksama berbagai kepentingan spesifik yang merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan hakiki dan alami dari setiap individu atau kelompok yang membangun kesatuan sosial tersebut. Penanganan konflik secara efektif juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi secara cepat dan akurat mengenai dimensi konflik yang terjadi. Konflik yang bersifat vertikal perlu ditangani secara berbeda dengan konflik horizontal karena melibatkan dua individu atau kelompok sosial yang berbeda status dan kekuatan hegemoniknya. Penanganan konflik sosial secara efektif tidak hanya memperhatikan wujud konflik yang fisikal, tetapi juga yang bersifat ideologis yang berakar pada perbenturan nilai-nilai dasar, serta konflik normatif yang berakar pada perbedaan mengenai aturan berperilaku. Integrasi dan konsistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat meliputi 1. Suatu gambaran mengenai disintegrasi dan reintegrasi. 2. Ketidakserasian perubahan-perubahan dan ketertinggalan budaya, cultural lag. 3. Reintegrasi sebagai upaya konsistensi sosial dalam kehidupan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut. D. Reintegrasi dan konsistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. 1. Suatu gambaran mengenai disintegrasi dan reintegrasi dapat ditarik kesimpulan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Berikut beberapa cara dalam melakukan reintegrasi, yaitu sebagai berikut. A. Mengupayakan penyelesaian konflik, misalnya dengan mediasi dan arbitrasi. B. Meningkatkan toleransi dan rasa saling percaya. C. Penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal. D. Menjaga kelanggengan situasi damai. 2. Ketidakserasian perubahan-perubahan dan ketertinggalan budaya, cultural lag, suatu teori yang terkenal di dalam sosiologi mengenai perubahan dalam masyarakat adalah teori ketertinggalan budaya, cultural lag, dari William F. Gibson. Teori tersebut dimulai dengan kenyataan bahwa pertumbuhan kebudayaan tidak selalu sama cepatnya dalam keseluruhannya seperti diuraikan sebelumnya. Akan tetapi ada bagian yang tumbuh cepat, sedang ada bagian lain yang tumbuhnya lambat. Perbedaan antara taraf kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat dinamakan cultural lag, artinya ketertinggalan kebudayaan. Demikian juga suatu ketertinggalan terjadi apabila laju perubahan dari dua unsur masyarakat atau kebudayaan, mungkin juga lebih, yang mempunyai korelasi, tidak sebanding sehingga unsur yang satu tertinggal oleh unsur lainnya. 3. Reintegrasi sebagai upaya konsistensi sosial dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi merupakan suatu proses sosial dalam menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai atau bersatu kembali seperti kondisi sebelum terjadi konflik. Awal terjadinya kondisi ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Demikianlah penjelasan peta konsep tentang integrasi dan reintegrasi sebagai upaya pemecahan masalah konflik dan kekerasan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang sedang belajar sosiologi di kelas 11 IPS 3 semester 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.